Sahabat terkasih, sebelum kita menyelami firman Tuhan hari ini, izinkan kami mengingatkan bahwa pelayanan kami hadir untuk menyentuh lebih banyak jiwa. Jika Anda terbeban untuk mendukung karya kami dalam menghasilkan buah yang kekal melalui renungan-renungan seperti ini, Anda dapat berpartisipasi melalui tombol donasi yang muncul di layar. Setiap kontribusi Anda adalah investasi bagi kerajaan surga. Terima kasih bagi yang telah tergerak hati. Renungan hari ini berjudul Buah yang Kekal, diambil dari Yohanes 15 ayat 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dalam hidup yang penuh dengan hal-hal fana, kita sering mengejar hal-hal yang suatu hari akan hilang. Pujian, kekayaan, penampilan, atau prestasi. Semuanya seperti buah musiman yang segar untuk sementara waktu. Tetapi akhirnya, layu dan busuk dimakan waktu. Namun, dalam ayat hari ini, Yesus memberikan sebuah penugasan dan janji yang luar biasa. Kita dipilih bukan untuk kesuksesan sesaat, tetapi untuk menghasilkan buah yang kekal. 1. Kita dipilih dengan tujuan. Frasa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, adalah sebuah kebenaran yang merendahkan hati. Inisiatif datang dari Tuhan. Kita ada di dalam Kristus bukan karena kebaikan atau kepintaran kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Dan setiap panggilan karunia selalu disertai dengan tujuan. Kita dipilih untuk sebuah misi, yaitu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Hidup kita bukanlah tentang diri kita sendiri, melainkan tentang bagaimana kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi dunia. 2. Buah seperti apa yang kekal? Lalu apa itu buah yang kekal? Buah yang kekal adalah segala sesuatu yang nilainya bertahan melampaui waktu dan kematian. Ini mencakup jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus. Satu jiwa yang bertobat adalah investasi untuk kekekalan. Karakter Kristus yang terbentuk dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Karakter inilah yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain dengan tulus. Perbuatan baik dan pelayanan yang dilakukan demi kemuliaan nama-Nya, seperti menolong yang lemah, membela kebenaran, dan mengasihi sesama. Berbeda dengan harta duniawi yang akan habis, buah-buah ini justru akan kita bawa dan nikmati dalam kekekalan bersama Tuhan. 3. Buah yang tetap bukan sekedar ada. Tuhan tidak hanya ingin kita berbuah, tetapi buah kita harus tetap. Artinya, buah itu memiliki dampak yang berkelanjutan, tidak mudah rusak, dan memiliki nilai kekal. Sebuah kehidupan yang dihabiskan hanya untuk menumpuk harta mungkin akan berbuah, tetapi buahnya akan hilang dimakan waktu. Sebaliknya, sebuah kehidupan yang diinvestasikan untuk membangun hubungan orang dengan Tuhan, mengajarkan kebenaran atau melayani dengan kasih, akan meninggalkan warisan yang abadi. Buah seperti inilah yang tidak dapat dicuri ngengat atau karat, karena tersimpan di surga. Matius 6 ayat 20. Hari ini mari kita evaluasi hidup kita. Apakah energi, waktu, dan sumber daya kita lebih banyak diinvestasikan untuk menghasilkan buah yang musiman atau buah yang kekal? Apakah aktivitas kita hanya memuaskan diri sendiri untuk sementara, atau benar-benar membawa dampak bagi kekekalan? Tuhan Yesus telah memilih dan memperlengkapi kita. Mari kita pergi, keluar dari zona nyaman kita, dan dengan sengaja hidup untuk menghasilkan buah yang kekal. Melalui setiap perkataan, perbuatan, dan pelayanan kita,
Biarlah hidup kita meninggalkan jejak kasih yang abadi di hati orang lain dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Sahabat yang Tuhan Yesus kasihi, jika renungan hari ini memberkati Anda, bagikanlah berkat ini kepada keluarga dan sahabat Anda. Mari bersama-sama kita pergi dan menghasilkan buah yang kekal. Bagi Anda yang tergerak untuk menjadi mitra dalam pelayanan kami membuka kesempatan bagi Anda untuk mendukung melalui tombol donasi di bawah ini. Setiap dana yang Anda berikan akan digunakan untuk memperluas jangkauan pelayanan digital ini, sehingga lebih banyak jiwa lagi yang dapat disentuh oleh firman Tuhan dan menghasilkan buah bagi kerajaannya. Terima kasih untuk kemurahan hati dan partnership Anda. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan panggilan mulia kami. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami, bukan karena layak, tetapi karena kasih karunia-Mu semata. Tuhan, mampukanlah kami untuk hidup setiap hari dengan visi kekekalan. Bimbing langkah kami untuk pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Pakailah hidup kami untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu, untuk mengasihi dengan tulus, dan untuk melayani dengan setia. Ketika kami lelah, kuatkanlah. Ketika kami lupa akan tujuan kami, ingatkanlah melalui Roh-Mu. Kami berdoa untuk setiap sahabat yang mendengar ini. Berkati hidup mereka agar menjadi pohon yang subur di tepi aliran-Mu, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Semua ini kami percayakan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan sumber hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.